Oke, halo semuanya. Kembali lagi di sini channel saya dan kembali lagi dengan tutorial yang ada. Yeay. Nanti ada ini sound effect. Oke. Nah, hari ini aku akan ulang salah. Halo semuanya, kembali lagi di channelku dan di tutorial yang ada. Yeay. Nah, untuk tutorial kali ini eh kita akan membuat program lagi. Ini untuk UAS. Jadi hasilnya ini untuk tugas UAS, tugas ujian akhir. Di sini kita akan membuat di aplikasi Visual Prolog. Nah, di sini tuh ada beberapa kasus. Jadi ada beberapa contoh kasus yang harus kita buat programnya. Nah, untuk programnya sendiri sudah saya buat. Tapi nanti saya akan jelaskan lagi supaya teman-teman bisa mengerti. Oke, nah untuk programnya sendiri, kenapa saya buat duluan? Supaya itu lebih menghemat waktu. Tapi nanti saya akan jelaskan baris per baris juga ya. Oke, nah pertama-tama kita buka dulu. Oh, sudah terbuka, kita close aja. Oh, jadi tadi itu saya sudah rekaman, tapi tadi ada salah. Ada orang telepon. Saya malas ngedit, jadi saya rekaman ulang. Oke, kita besar. Kita buka dulu projectnya, teman-teman. Kita open. Jadi ini ada beberapa yang harus kita buat. Kita mulai dari nomor 1. Di sini itu kita diminta untuk menampilkan nama atau daftar telepon yang ulang tahun hari ini atau bulan ini. Nah, kita mulai satu persatu dari atas. Ya, dari domain nih. Domains. Nah, di sini domains kita masukkan nama. Nama, kemudian orang. Nah, orang itu dia memuat simbol-simbol. Jadi, dia memuat misalnya kayak nama pertama siapa, simbol ini kan. Nomor kedua siapa, simbol ini, seperti itu ya. Nah, jadi ini slash bintang dalam kurung pertama, koma kedua dalam bintang slash itu untuk memberitahu bahwa yang nama ini punyanya mereka, gitu ya. Nah, hari lahir. Nah, hari lahir di sini itu dia memuat tanggal lahir, yang tanggal lahir itu dia berupa integer, simbol, dan integer. Nah, integer, simbol integer itu apa? Itu seperti apa namanya? Itu dia misalnya integer untuk dia kan memuat angka. Nah, angka itu untuk hari ya. Misalnya hari apa? Hari tanggal ya, tanggal 20 misalnya. Itu dia kan memuat angka. Nah, simbol kan dia memuat huruf dan kalimat misalnya ya. Jadi di situ dia memuat bulan. Nah, tahun dia memuat integer. Sabar ya, saya ke silent dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawah ada telepon. Telepon itu juga dia memuat simbol. Kenapa di sini saya mau masukkan simbol, bukan integer? Karena integer itu dia hanya memuat angka. Angka-angka yang hanya ada satu. Nah, simbol itu dia bisa memuat banyak. Ya, iya sih, integer bisa muat banyak juga gitu, tapi tidak seefektif simbol begitu ya. Oke. Dari sini simbol, slashnya ini nomor telepon. Kemudian predicate non-term, daftar telepon yang memuat nama, simbol, dan hari lahir. Kemudian ada daftar telepon yang ulang tahun hari ini. Nah, black slash bintang yang ulang tahun bulan ini bintang slash itu kita identifikasi bahwa itu yang akan kita cari. Nah,
di sini konversi bulannya itu atau bulannya itu berupa simbol dan integer. Oke. Nah, kita cek ulang. Kita cek ulang bulan ulang tahun. Bulan ulang tahun. Nah, bulan ulang tahun itu dia memuat integer dan hari. Jadi konversi bulan itu di atas ini konversi bulan itu dia memuat misalnya bulan, simbol nih. Simbol misalnya bulan Januari. Berarti simbolnya kan Jan. Nah, kemudian integernya berapa? Januari kan bulan pertama, berarti integernya 1, begitu. Nah, kemudian cek nama atau cek orang nama. Kemudian di sini clauses. Clausesnya Nah, clausesnya itu daftar telepon yang ulang tahun hari ini, (2) spasi. Strap. Itu untuk enter ke bawah. Nah, jadi di sini kita akan buat seperti tabel seperti itu ya. Nah, di sini write ini tanda petik, dalam 2 kurung, terus tanda petik 2, bintang 4 kali, daftar orang yang ulang tahun bulan ini. Kemudian, koma, NL. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk kita membuat tabel. Jadi nanti yang akan keluar, itu dia keluarnya seperti ini. Nanti dia bentuk seperti tabel. Oke? Kemudian, write di bawahnya kita deklarasikan yang ini, yang di atas. Nama pertama, nama kedua. Seperti itu ya. Kemudian kita kasih spasi di bawah untuk kayak bentuk garis gitu. Kemudian date, underscore, bulan ini, underscore, apa gitu. Nah, jadi, kemudian date, underscore, dalam kurung, underscore, bulan, underscore. Nah, backslash diambil dari bulan pada sistem komputer ini. Jadi, bulan yang akan keluar atau nama yang ulang tahun yang akan yang akan nanti sebentar itu berdasarkan sistem dari sistem tanggal, sistem bulan tahun dari komputer gitu ya. Jadi kan ini bulan Desember. Jadi sebentar nanti yang harus keluar itu nama-nama yang berada di yang ulang tahun di bulan Desember gitu ya. Oke, kemudian ini daftar nama telepon, yang dia ada orang, backslash ini underscore, tanggal, kemudian ada cek bulan, ulang tahun, kemudian ini cek orang. Nah, jika fail, di sini ada fail, kalau gagal, kalau misalnya dia tidak menemukan, nah daftar orang telepon yang ulang tahun bulan ini, maka dia akan meminta untuk tekan tombol sebarang. Gunanya untuk kita dia akan mencari ulang. Jadi looping, oke? Ini tetap sama. Nah, bul atau bulan. Nah, daftar telepon orang. Daftar telepon, kemudian orangnya itu simbol siapa-siapa. Seperti ini. Jadi orang simbol Erwin Effendi seperti itu ya. Kemudian koma. Nah, ini nomor telepon, kemudian tanggal lahir. Kemudian ada 3 Januari 1995. Nah, jadi ini ada sekitar berapa orang? 5, 14 kali 2 berapa? 28. Nah, jadi di sini ada sekitar 28 orang yang saya masukkan namanya. Oke, aduh sorry. Nah, kemudian kita ke bawah. Sabar. Tidak bisa ke bawah nih. Nah, konversi bulan, seperti yang saya jelaskan, konversi bulan. Januari 1, kemudian sampai Desember 12. Nah, goal
Goal yang mau kita hasilkan setelah kita run program ini yaitu daftar telepon yang ulang tahun hari ini. Jadi yang nanti akan sebentar keluar itu dia menampilkan daftar telepon yang ulang tahun di bulan Desember. Oke, kita Ctrl G, kemudian oke, dan keluar. Nah, di sini daftar orang yang ulang tahun bulan ini. Nah, pertama ada Eka dan Ardianti. Nah, sini kita bisa lihat bulan Desember itu ada Eka dan Ardianti. Oke, cuma mereka berdua yang ulang tahun di bulan ini. Misalnya, ya, teman-teman, misalnya kita rubah kita rubah ke bulan November misalnya, atau ya udah Juli lah, Juni kita change. Oke, kita keluar, kita Ctrl G untuk kerannya, kita oke, maka dia akan berubah sesuai dengan yang ulang tahun. Ulang tahun bulan Juli ke Juni nih. Siapa nih? Andi. Ini dia. Juni ya. Andi Nurdin dan juga Syarif dan Musade. So, dia akan keluar sesuai dengan yang ulang tahun bulan ini. Seperti itu, yang ulang tahun sesuai dengan sistem komputer. Oke, untuk ini kita shift pagar. Kemudian oke. Oke. Seperti ini untuk program nomor 1 ya, teman-teman. Sebentar. Kita kembalikan dulu Deto saya. Ya, kita kembalikan. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita keluarkan saja. Kita buka program kedua. Nah, untuk program kedua ini cukup gampang. Di sini itu kita diminta untuk susah kalangkah betul. Nah, jadi ini Nah, jadi ini adalah program kedua. Nah, di program kedua ini kita diminta untuk membuat rekursi atau perulangan. Jadi dia akan meminta untuk mengulang dirinya sendiri begitu. Ya, seperti itulah ya rekursi metodenya. Nah, untuk yang ini itu kita masukkan dulu predikatnya faktorial. Jadi ini kita akan membuat faktorial. Nah, ini faktorial dia memuat unsignment dan juga bilangan real. Jadi unsignment itu dia seperti simbol kayak X dan Y, X, Y, Z seperti itu ya. Nah, bilangan real, jadi dia memuat real ya, bilangan real, 1, 2, 3. Nah, kemudian klaususnya di sini itu faktorial. Di sini dia ada 3 dan 2. Titik 2, min, tanda suruh. Kemudian ada faktorial X dan faktor X. Y sama dengan X kurang 1. Nah, goal yang mau kita cari di sini yaitu X sama dengan 10, yang dimana kita harus mencari faktorial dari X dan Y. Oke guys, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kita Ctrl G. Jadi kita harus mencari tahu Y-nya itu berapa. Oke? Oke. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu X-nya tadi itu yaitu 10. Nah, dan Y-nya itu 1.296.900. Gimana sih bacanya?
Kan 1.209.600, betul. Seperti itu ya. Oke, untuk program kedua seperti itu kurang lebih ya, sangat lumayan gampang. Oke, kita masuk ke nomor 3 guys. Kita hapus dulu ini, kita open file nomor 3. Ini dia file nomor 3. Nah, file nomor 3 itu kita diminta untuk membuat pohon. Nah, membuat pohon yang dimana pohonnya itu berbentuk seperti mana ya? Tunggu masuk. Jadi kita akan membuat pohon seperti ini. Jadi pohonnya itu dia memuat nama, marga, kemudian nama sahabat, identitas diri, nama ayah, nama ibu, NIM, nilai UAS begitu. Ya UTS. Seperti itu ya. Nah, karena di Visual Prolog tidak bisa membuat pohon, jadi hasilnya tidak berbentuk pohon, tapi nanti akan saya jelaskan hasilnya seperti apa ya. Nah, di sini ada domain tipe pohon. Kemudian pohonnya itu dia di dalam memuat string tipe pohon, kemudian empty, ya. Nah, predikannya itu buat pohon. Nah, buat pohon itu terdiri dari string dan tipe pohon. String itu ini apa? Simbolan angka, nah simbol. Nah, kemudian ada sisi kiri. Nah, sisi kiri itu ada tipe pohon. Kemudian sisi kanan tipe pohon. Oke. Tipe pohon tuh nanti yang dia akan membentuk sebuah pohon gitu ya, guys. Seperti itulah. Oke, clauses buat pohon. Nah, di sini ada A pohon, kemudian dalam kurung A empty. Seperti itu ya. Ya, nah di sini buat pohon yang pertama itu ada hari card, nama ayah saya, kemudian nama ibu, Vera, kemudian marga saya, lahir, kemudian identitas diri saya, mahasiswa, kemudian NIM saya 18120111, kemudian ada Karen, nama sahabat saya, kemudian nama saya sendiri, Esther. Nah, kemudian goalnya itu bentuk pohon. Nah, kita langsung Ctrl G saja ya. Aduh. Oke, kita oke. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Kita perbesar saja. Oke. Nah, jadi di sini pohon sama dengan pohon yang pertama, ya, pohon. Kemudian Esther, pohon yang pertama itu dia memuat Esther, nama saya. Kemudian dia turun ke sebelah sini, sebelah kiri saya ya. Sebelah kiri saya itu lahir, kemudian dia turun lagi ke bawah. Yang lahir itu pohon lahir itu dia memuat kedua nama ayah dan ibu saya, seperti itu ya. Nah, jadi ada Rikat, ada Vera. Nah, kemudian di pohon Esther itu dia turun ke bawah itu ada Karen. Kemudian di sebelah pohon Esthernya lagi ada pohon mahasiswa, identitas diri. Kemudian dia turun ke bawah lagi ada pohon NIM. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini dia nomor 4-nya. Nomor 4 itu kita akan membuat goal dari Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kita open. Nah, untuk di nomor 4 ini kita diminta untuk membuat program menampilkan apa namanya? Menampilkan pohon yang berupa nama gitu. Jadi pertama kita tapi ini pohon yang kita ketik
ketik di dalam program ya, bukan ketik di hasil run, bukan di dalam program ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada pohon char, tipenya char, pohon char. Kemudian pohon yang dia memuat char, kemudian pohon char dan pohon char. Kemudian non determ dia lakukan untuk pohon char, dia kerjakan untuk char, pohon char, pohon char. Kemudian dia buat pohon untuk pohon char dan pohon char. Dan dia sisipkan char di pohon char dan pohon char ya, seperti itu ya. Nah, ini di sini untuk membuat dia seperti tadi ya, hasil program untuk yang nomor 1. Nah, goal yang di sini dia akan menuliskan karakter pohon yang nanti kita akan masukkan. Kita coba run, kemudian oke. Nah, dia akan memutus seperti ini. Jadi sortir pohon, kita akan memilih 1, 2, atau 7. Jadi 1 itu untuk mengupdate pohon atau memasukkan pohon, nama yang akan atau karakter atau apapun yang akan kita masukkan ke dalam pohon tersebut. Nah, setelah kita masukkan dulu ya. Misalnya kita masukkan nama saya saja ya. Aduh, sorry. Kita masukkan oh ya. Harus memilih angka. Saya lupa, sorry. Kita ulang saja ya. Control break. Kita run ulang. Control G. Sorry ya guys. Nah, kita masukkan dulu angka yaitu nomor 1. Nah, ketika kita masukkan angka, kita misalnya masukkan CC. Nah, untuk kita mengakhiri apa yang sudah kita masukkan ini, kita masukkan karakter pagar. Jadi kita save pagar. Nah, kalau seperti ini berarti dia sudah masuk ke dalam data. Dia sudah masuk ke dalam database. Jadi kita tekan misalnya tombol 2 ya. Maka dia akan menampilkan Cici. Nah, di sini dia akan sesuai dengan urutan. Nah, sesuai dengan urutan itu maksudnya dia membentuk huruf yang ada. Kayak misalnya ini kan Cici. Dia akan masukkan yang akan dia keluarkan itu CC. C-nya ada 2 kan. C kemudian II. Nah, kalau misalnya kita masukkan lagi ya. Misalnya kita masukkan cherry. Aduh, salah lagi. Cerai ya. Oke lah, cerai. Kemudian kita pagar. Kemudian kita tanggal nomor 2. Nah, maka dia akan menghitung. Nah, di sini itu sudah ada 3C. Kemudian ada E dan 3I, sorry. Dan 1 R. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, fungsi dari programnya itu seperti itu. Untuk keluar tinggal tekan nomor 7, angka 7. Kemudian kita keluar. Nah, untuk nomor 4 seperti itu. Kita close dulu. Kemudian kita masuk ke nomor 5 yang terakhir ya. Nah, untuk yang nomor 5 ini kita diminta untuk menuliskan sintak yang dimana atau program yang dimana menampilkan 5 nama atau ya 5 nama sebenarnya. Jadi sebenarnya yang diminta itu hanya 5 nama. Tapi di sini saya menambah ini sebenarnya G ya. I'm sorry. Nah, saya menambahkan umur dan gender. Tapi kayaknya saya merubah gender ini dengan NIM. Ya, kita rubah saja ya, teman-teman. Udah, kita rubah. Ini NIM. Aduh, N-nya mana? N. Hello, N. Nah, ini kita hapus. Kita ganti. NIM. Ini N-nya mana sih? NIM. Oke. Nah, gender di sini kan ini laki-laki perempuan kan. Kita ganti NIM saja ya. Bebaskan satu. Ini Yulianto. Kita masuk saja.
tak usah lah. Jadi sudah jadi lah. Bodoh kayak. Nah, jadi ini adalah skrip dari soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kita diminta untuk membuat 5 nama. Jadi kita mencetak 5 nama. Tapi di sini saya menambahkan umur dan juga gender, oke? Nah, di sini di atas domain dia ada nama yaitu simbol, kemudian umur integer, kemudian gender itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian pack-nya itu ada orang, yaitu nama, umur, dan gender. Kemudian predikat, non-datum, dia mencetak clauses-nya itu terdiri dari orang, simbol siapa, namanya siapa, kemudian umurnya berapa, dan juga gendernya siapa, oke? Ada 5 ya. Kemudian dia mencetak orang, nama, umur, gender. Kemudian dibentuk dalam disusun seperti ke bawah seperti itu. Nah, goalnya itu save data orang titik teks xt seperti itu ya. Kemudian cetak. Kita kontrol. Kemudian oke. Maka dia akan muncul seperti ini. Dia ada nama Yulianto, umur sekian, gender sekian, seperti itu. Yuliani, umur sekian, gendernya perempuan. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Iya. Itu dia tutorial saya kali ini. Tutorial untuk ujian akhir semester. Ya. Ya, itu dari saya. Mungkin ada salah atau apa, saya mohon maaf. Selamat Natal dan Tahun Baru juga untuk semuanya teman-teman. Ya, itu dia sekian dari tutorial saya kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan nantikan terus kalau misalnya saya upload. Ya, kalau rajin-rajin ya. Tapi saya tidak janji saya mau upload, tapi saya pasti upload, oke? Lagi libur, pasti akan seproduktif mungkin supaya upload, oke? Jangan sabar-sabar ya, tunggu video saya. Oke semuanya, thank you for watching. See you to next video and stay powerful, stay classy, and stay healthy. I love you guys.